Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin melengkapi tugas presentasi bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syahwa Alia Syifa. Saya bersama dua teman saya. Nama saya Firdaus Damayanti. Nama saya Nisrina Febriani. Kami ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yaitu kalimat majemuk dan kalimat efektif. Yang pertama ada kalimat menjemuk. Kalimat menjemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal. Kedua kalimat tersebut dihubungkan oleh konjungsi dan setelahnya melebur menjadi klausa. Kalimat menjemuk juga dapat diartikan sebagai kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Selanjutnya ada dua jenis konjungsi yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa klausa tersebut, yakni konjungsi subordinatif dan koordinatif. Konjungsi subordinatif yaitu konjungsi untuk menghubungkan klausa bebas dengan klausa terikat. Sedangkan konjungsi koordinatif yaitu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa bebas atau lebih. Kalimat menjemuk dibagi menjadi tiga, yaitu kalimat menjemuk setara, kalimat menjemuk bertingkat, dan kalimat menjemuk kompleks. Yang pertama ada kalimat menjemuk setara. Kalimat menjemuk setara adalah kalimat menjemuk yang terdiri dari dua klausa bebas. Konjungsi yang digunakan adalah konjungsi koordinatif, seperti dan, serta, atau tetapi, walaupun, namun, meskipun, biarpun, lalu, lantas, kemudian. Kalimat menjemuk memiliki banyak jenis tersebut dibedakan atas konjungsi yang digunakan berdasarkan jenis konjungsi KMS dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada KMS penjumlahan. Konjungsi yang digunakan yaitu dan, juga, serta. Contohnya, Jono membeli sate dan soto. Dan contoh kedua ada Marwan menyikat lantai serta menyapunya. Ada juga KMS pemilihan. Konjungsi yang digunakan yaitu atau, contohnya pertama ada kamu membeli atau meminjam buku. Yang kedua ada dia memakai baju merah atau kuning. Selanjutnya ada KMS perurutan. Konjungsi yang digunakan yaitu lalu, lantas, kemudian, setelah itu. Contohnya, yang pertama ada Andri menyapu lantai kemudian mengepelnya. Yang kedua ada harimau itu menerkam rusa lalu memakannya. Dan ada juga KMS pertentangan. Konjungsi yang digunakan yaitu tetapi, meskipun, namun, walaupun. Contohnya Bundan itu adalah bodoh tetapi usahanya berhasil. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat atau KMB. Kalimat majemuk bertingkat atau KMB adalah kalimat majemuk yang terdiri dari klausa bebas sebagai induk kalimat dan klausa terikat sebagai anak kalimat. Konjungsi yang digunakannya adalah konjungsi subordinatif. Berdasarkan konjungsi yang digunakan, KMB dibagi menjadi 8 jenis. Yang jenis pertama, kalimat majemuk bertingkat hubungan waktu. Konjungsi yang digunakan yaitu setelah, sesudah, sehabis, sejak, selesai, ketika, dan sebagainya. Contohnya, contoh yang pertama itu adik menangis sama dengan klausa bebas. Yang kedua, ketika ibu pergi ke sawah sama dengan klausa terikat. Yang ketiga, adik menangis ketika ibu pergi ke sawah sama dengan kalimat majemuk bertingkat. Jenis yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat hubungan syarat. Konjungsi yang digunakan yaitu jika, kalau, jikalau, asalkan, bila, manakala, dan sebagainya. Contoh yang pertama, jika aku bisa meluluhkan hatinya, itu adalah salah satu klausa terikat. Contoh yang kedua, aku akan segera menjadikannya istri, itu adalah klausa bebas. Contoh yang ketiga, jika aku bisa meluluhkan hatinya, aku akan segera menjadikannya istri. Itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Jenis yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat hubungan pengandaian. Konjungsi yang digunakan yaitu andaikan, seandainya, andai kata, sekiranya, dan sebagainya. Contohnya yang pertama, seandainya cinta ini tak pernah terjadi, itu termasuk klausa terikat. Contoh yang kedua, tidak akan pernah ada hati yang terluka di antara kita, itu adalah klausa bebas. Dan contoh yang ketiga adalah seandainya cinta ini tak pernah terjadi, tidak akan pernah ada hati yang terluka di antara kita, itu termasuk kalimat majemuk bertingkat. Jenis yang keempat ada kalimat majemuk bertingkat hubungan tujuan.
Konjungsi yang digunakan yaitu agar, supaya, biar, dan sebagainya. Contoh, yang pertama, Wahid rajin belajar, yang kedua, agar Wahid naik kelas, yang ketiga, Wahid rajin belajar agar naik kelas. Jenis yang kelima, ada kalimat majemuk bertingkat hubungan konsesif. Konjungsi yang digunakan yaitu biarpun, meski, meskipun, sungguh pun, sekalipun, walaupun, biarpun, walau, dan sebagainya. Contoh, Aryo sakit. Contoh yang kedua, Arya tetap pergi bekerja. Dan contoh yang ketiga, biarpun sakit, Arya tetap pergi bekerja. Yang keenam, ada kalimat majemuk bertingkat hubungan perbandingan. Konjungsi yang digunakan yaitu seakan-akan, bagaikan, seolah-olah, sebagaimana, bak, seperti, dan sebagainya. Contoh yang pertama, wajahmu menyejukkan. Contoh yang kedua, es kopior di tengah terik mentari. Dan contoh yang ketiga, wajahmu menyejukkan bagaikan es kopior di tengah terik mentari. Jenis yang ketujuh ada kalimat majemuk bertingkat hubungan sebab akibat. Konjungsi yang digunakan yaitu sebab, oleh karena, akibat, sehingga, sampai-sampai, dan sebagainya. Contoh yang pertama, kontrak Owen tidak diperpanjang. Contoh yang kedua, performa Owen menurun. Contoh yang ketiga, kontrak Owen tidak diperpanjang karena performanya menurun. Jenis yang kedelapan ada kalimat majemuk bertingkat hubungan cara. Konjungsi yang digunakan yaitu dengan, tanpa, dan sebagainya. Contoh yang pertama, atap rumahnya tidak lagi bocor. Contoh yang kedua, atap rumahnya ditambal. Contoh yang ketiga, atap rumahnya tidak lagi bocor dengan ditambal. Yang ketiga, kalimat majemuk kompleks atau kalimat majemuk campuran. Adalah kalimat yang terdiri dari 3 klausa atau lebih. Kalimat tersebut boleh terbentuk karena kalimat majemuk bertingkat saja ataupun kalimat majemuk campuran saja atau campuran antara keduanya. Contoh yang pertama, Bowo anak yang malas, itu klausa pertama. Yang kedua, Bowo anak nakal, klausa kedua. Yang ketiga, Bowo tidak naik kelas, klausa ketiga. Dan yang keempat, Bowo anak yang malas dan nakal sehingga tidak naik kelas. Itu adalah kalimat majemuk campuran. Jenis kalimat majemuk di atas biasa disebut kalimat majemuk campuran rapatan. Secara umum, kalimat majemuk campuran adalah gabungan antara kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Seperti dalam contoh yang pertama, andai kamu mau memahami. Contoh yang kedua, aku sangat bahagia. Contoh yang ketiga, hidupku susah untuk bahagia. Contoh yang keempat, andai kamu mau memahami, aku sangat bahagia meski hidupku susah untuk bahagia. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang bentuknya singkat, maknanya jelas dan padat, serta strukturnya lengkap sehingga dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif berfungsi untuk menulis berita, karya ilmiah, presentasi, pidato, dan sebagainya. Kalimat efektif mempunyai ciri khusus antara lain kesepadanan struktur, kepararelan bentuk, ketegasan makna, kecermatan penalaran, kehematan kata, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Yang pertama, struktur yang sepadan. Kalimat akan dikatakan efektif apabila strukturnya jelas, subjeknya jelas, predikatnya jelas, objek dan sebagainya juga jelas. Maka hindarkan subjek ganda dalam membuat kalimat terutama pada kalimat majemuk. Contoh pertama, Jono menyeduh teh lantas Jono meminum teh tersebut. Itu bukan kalimat efektif. Contoh yang kedua, Jono menyeduh teh lantas meminumnya. Itu kalimat efektif yang benar. Contoh yang kedua itu ada bentuk yang paralel. Kalimat akan mudah dipahami maknanya jika bentuknya paralel, terutama pada kalimat majemuk. Artinya, jika klausa pertama berupa kalimat aktif, maka klausa keduanya pun kalimat aktif. Contoh yang pertama, pengembang membatalkan proyek itu karena sering kebanjiran. Itu kalimat salah. Contoh yang kedua, proyek tersebut dibatalkan pengembang karena sering kebanjiran. Itu kalimat benar. Yang ketiga ada penalaran yang cermat.
Makna yang terkandung dalam kalimat efektif hendaknya dapat dipahami. Artinya, kalimat tersebut tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam diksinya. Contoh yang pertama, saya saling mencintai itu kalimat salah. Yang kedua ada kami saling mencintai itu benar. Yang keempat ada hemat kata. Seperti pengertian dari kalimat efektif, bahwa kalimat efektif itu singkat. Maka kalimat efektif harus hemat kata. Jika dalam kalimat tersebut terdapat kata umum dan kata khususnya, maka digunakan kata khususnya saja. Contoh yang pertama, Falupi memetik bunga mawar itu kalimat salah. Contoh yang kedua, Falupi memetik mawar itu kalimat benar. Yang kelima ada makna yang tegas. Mempertegas makna merupakan salah satu fungsi kalimat efektif. Untuk mempertegas makna dapat dilakukan beberapa cara, antara lain, 1. Meletakkan hal yang populer atau penting di awal. Contohnya, Joko dipukul Chris John. Itu salah. Yang kedua, contohnya Chris John memukul Joko. Itu kalimat yang benar. Yang kedua ada pada kalimat yang menunjukkan perurutan, maka urutan dari yang besar sampai ke yang kecil atau sebaliknya. Yang pertama, Joko mempunyai rumah, mobil, dan pesawat pribadi itu salah. Contoh yang kedua, Joko mempunyai mobil, rumah, dan pesawat pribadi itu benar. Yang keenam ada gagasan yang padu. Gagasan yang terkandung dalam kalimat hendaknya padu sehingga informasi yang disampaikan tidak kabur. Contoh pertama itu umat Islam sering lalai dalam menjalankan daripada sholat. Itu kalimat salah. Contoh yang kedua, umat Islam sering lalai dalam menjalankan sholat. Itu benar. Yang ketujuh ada bahasa yang logis. Kelogisan bahasa artinya ide dalam kalimat tersebut dapat diterima oleh logika serta penulisannya sesuai ejaan yang berlaku. Contoh pertama, waktu dan tempat kami persilahkan itu salah. Contoh yang kedua, Bapak Rektor kami persilahkan itu benar. Kesimpulan, kalimat majemuk membantu dalam penyusunan kalimat yang lebih kompleks dan rinci dengan penggabungan beberapa klausa. Kalimat efektif memastikan bahwa informasi disampaikan secara jelas dan mudah dipahami dengan memperhatikan unsur kesatuan, kepaduan, ketepatan, kehematan, kelogisan, dan keparerelan. Kombinasi penggunaan kalimat majemuk dan prinsip kalimat efektif dapat meningkatkan kualitas komunikasi tulisan dan lisan, membuatnya lebih informatif dan efisien. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.